Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang VPN tunneling. Langsung saja kita ke materinya. Nah, materi yang pertama kita akan membahas konsep VPN tunnel. Jadi, Virtual Private Network atau VPN itu secara umum dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN, yaitu melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel. Jadi tunnel sendiri itu merupakan metode menghubungkan jaringan yang berbeda lokasi menggunakan sebuah jalur khusus di internet. Lalu paket ini akan mengalami modifikasi atau perubahan ataupun penambahan header selama paket dikirimkan. Tetapi ketika paket sudah melewati tunnel dan sampai tujuan, maka header paket akan dikembalikan seperti semula atau headernya dilepas. Di sini ada 4 jenis VPN tunneling, yakni yang pertama ada EOLIP, lalu ada PPTP, kemudian yang ketiga ada LTP, yang terakhir ada OpenVPN. Nah, selanjutnya materi yang kedua adalah setup topologi. Di sini kita akan mengimplementasikan VPN tunneling, yaitu menghubungkan antar wilayah. Misalkan terdapat suatu perusahaan yang cakupannya lumayan besar, di mana perusahaan tersebut memiliki kantor pusat dan kantor cabang. Permasalahannya adalah letak kantor pusat dan kantor cabang itu berjarak lumayan jauh. Nah, antara jaringan lokal yang ada di kantor pusat dan di kantor cabang itu ingin saling berkomunikasi, karena jika menggunakan layanan infrastruktur seperti fiber optik pastinya akan melakukan biaya yang cukup mahal. Oleh karena itu perusahaan tersebut bisa menggunakan fitur VPN tunneling ini. Jadi kantor pusat dan kantor cabang tersebut dapat terkoneksi dengan interface virtual yang bernama tunnel. Syaratnya adalah antar kedua kantor tersebut harus menggunakan router mikrotik yang sama. Kemudian kedua router mikrotik tersebut haruslah terkoneksi dengan internet. Nah, di sini pada topologi untuk ISP-nya saya menggunakan cold NAT. Sehingga nanti kita akan mendapatkan IP kelas A, dan di sini untuk router 1 dan 2 sudah terkoneksi dengan internet, dan untuk VPC 1 sudah terhubung ke mikrotik pusat, atau router 1 dan VPC 2 dihubungkan ke mikrotik STA. Nah, di sini kita akan setting hostname dan IP-nya secara statik. Pada router 1 kita buka konsolnya. Di sini kita ketikkan sistem identity setname sama dengan root R strip pusat. Kemudian kita akan mendisable IP yang kita dapatkan secara DHCP dengan perintah IP DHCP strip client disable number sama dengan 0. Kemudian kita berikan IP-nya untuk Ether 1. Ketikkan pada IP at address sama dengan IP-nya yaitu 10.0.137.55, kemudian interface sama dengan Ether 1. Nah, jika sudah, kita bisa tambahkan IP routernya dengan mengetikkan IP root at gateway sama dengan 10.0.137.1. Nah, dan terakhir kita tambahkan DNS-nya, yaitu IP DNS set server sama dengan 888. Nah, di sini kita telah melakukan addressing statik pada router pusat. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada router cabang. Di sini kita percepat saja. Nah, di sini kita juga telah selesai addressing di router cabang. Maka selanjutnya kita bisa coba pingkan ke internet. Nah, perhatikan di sini ia sudah berhasil di-ping ya. Nah, selanjutnya ke materi EOIP. Jadi EOIP atau Ether over IP ini adalah protokol pada mikrotik router AS yang berfaedah untuk membangun sebuah network tunnel antar router mikrotik di atas sebuah TCP/IP. EOIP merupakan protokol property mikrotik dan support juga di Linux, namun harus di-compile manual. Maka untuk menawarkan fitur ini, router di head of switch dan router di bench of switch itu wajib menggunakan router mikrotik untuk membangun sebuah tunnel. Jadi EOIP tunnel itu fungsinya untuk
membangun antar seat, di mana seat itu harus yang memiliki network yang sama. Oke, langsung saja kita ke konfigurasi EOIP-nya. Nah, di sini kita bisa masukkan ke router pusat terlebih dahulu. Lalu kita pergi ke menu interface. Kemudian kita bisa klik add. Kemudian pilih yang EOIP tunnel. Lalu di sini teman-teman isikan pada bagian deskripsinya. Misal ini kan dari router pusat, berarti deskripsinya yaitu EOIP tunnel to cabang. Kemudian di bagian remote address-nya tuliskan IP static dari mikrotik cabangnya. Kemudian di bagian IP-nya ini sebagai IP-nya saja bebas, mau ditentukan berapapun. Intinya tunnel IP pusat dan cabangnya itu harus sama. Misalkan di sini saya gunakan ID-nya 100. Kemudian kita juga akan konfigurasi EOIP-nya pada router cabang. Di sini pada bagian deskripsi isikan EOIP tunnel to pusat. Kemudian ubah juga router address-nya dengan IP router pusat. Kemudian untuk tunnel IP-nya samakan dengan yang pusat, yaitu tadi 100. Di sini dapat kita perhatikan bahwasannya ada informasi R. Nah, R ini artinya sudah terkoneksi EOIP di router pusat dan cabangnya atau sudah running. Langkah selanjutnya kita akan menghubungkan antar play-nya. Nah, untuk konfigurasi kedua perangkat, kita bisa menggunakan fitur bridge. Jadi langsung saja kita perhatikan. Nah, pada router pusat kita setting bridge. Kita bisa klik add. Bagian nama isikan saja, misalkan bridge for EOIP. Kemudian kita klik apply dan OK. Kemudian pada menu ports kita masukkan interface 2 dan juga interface EOIP. Oke, bahwa kedua interface tersebut sudah masuk satu interface bridge. Selanjutnya, lalu lakukan juga langkah yang sama pada router cabangnya. Nah, di sini untuk interface yang masuk ke dalam bridge juga sama, yakni Ether 2 dan interface tunnel. Kemudian kita bisa lakukan addressing di kedua VPC. Di sini pada VPC 1 akan menggunakan IP 192.168.1.6/24 dan VPC 2 menggunakan IP 1.7. Nah, jika sudah dikonfigurasi seperti ini, bisa tes dari cabang ke pusat. Di sini kita ketikkan ping 192.168.1.6. Nah, perhatikan di sini ia berhasil. Langkah selanjutnya kita akan membuat klien bisa akses internet. Kita akan setting IP address gateway-nya pada interface bridge. Langsung saja kita masuk ke router pusat terlebih dahulu. Kita bisa pergi ke menu IP, kemudian addresses. Nah, di sini kita bisa klik add. Lalu masukkan IP gateway-nya, misalkan 192.168.1.1. Dan untuk di bagian interface pilih bridge. Kemudian klik OK. Kemudian kita ke firewall NAT. Untuk menu chain kita pilih SRC NAT. Lalu pada bagian out interface-nya yang mengarah ke internet yaitu Ether 1. Dan pada bagian action kita pilih masquerade. Nah, jika sudah, kita bisa lakukan hal yang sama pada router cabang. Nah, untuk IP-nya kita gunakan 1.2. Lalu selanjutnya kita konfigurasikan kedua VPC-nya. Pada VPC 1 kita ketikkan IP-nya dan gateway-nya. Kita menggunakan 192.168.1.1. Lalu untuk IP DNS-nya kita pilih 888. Lalu kita coba ping ke internet. Nah, bisa diperhatikan VPC 1 sudah bisa ping ke internet ya. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama pada VPC 2. Kita ping 888 jika sudah melakukan setting. Nah, perhatikan VPC 2 sudah berhasil juga mengakses internet. Nah, selanjutnya kita ke point-to-point protocol. Point-to-point protocol merupakan jenis VPN tunneling yang digunakan untuk membangun tunnel atau koneksi langsung antar dua lokasi yang berbeda melalui internet. PPP dapat menyediakan layanan autentifikasi koneksi
enkripsi, dan kompresi. Jadi untuk jenis PPP ini bisa dibilang lebih aman dari EOIP. Nah, banyak router yang mendukung sebagai tunnel PPP ini seperti PPoE, SSTP, LTP, PPTP, dan lain sebagainya. PPTP juga merupakan salah satu tunnel yang menyediakan skripsi melalui IP. PPTP digunakan ketika klien network pada sisi pusat dengan klien network pada sisi cabang memiliki network yang berbeda. Jadi PPTP ini merupakan tunnel yang banyak digunakan karena hampir semua OS support PPTP client. Router OS yang mendukungnya yaitu PPTP client dan PPTP server. PPTP menggunakan JP1723 dan IP protokol 47 atau Genetrix Routing Capsulation yang digunakan untuk mendukung PPTP di jaringan. Di sini kita langsung saja ke konfigurasinya. Nah, jadi untuk PPTP itu bekerja klien dan server. Di sini yang akan menjadi servernya adalah router pusat dan yang menjadi kliennya adalah router cabang. Kita akan melakukan addressing pada router pusat terlebih dahulu. Kita ke Winbox. Nah, di sini perlu diketahui bahwa untuk konfigurasi sebelumnya sudah saya hapus ya. Di sini pada menu IP address, klik tambah. Kemudian masukkan IP address di Ether 2 yang akan menjadi gateway VPC 1. Di sini saya definisikan IP-nya 192.168.1.1/24. Kemudian untuk interface-nya pilih Ether 2. Selanjutnya, kita juga bisa setting pada router pusat ini di DHCP server sehingga nanti VPC dapat IP secara otomatis. Kita ke menu IP DHCP server, kemudian pada menu DHCP pilih DHCP setup, lalu pilih Ether 2. Nah, di sini kita bisa next saja hingga selesai, dan kita bisa buka router cabang untuk kita konfigurasikan. Nah, pada menu IP address tambahkan IP-nya. Di sini saya gunakan 2.1/24 untuk interface-nya sama yaitu Ether 2. Lalu apply OK. Kemudian kita konfigurasikan DHCP-nya juga. Di sini prosesnya saya agak percepat saja ya. Nah, jika sudah, kita bisa request IP DHCP-nya directory VPC. Nah, di sini jika sudah menentukan IP-nya, kita bisa lanjutkan untuk konfigurasi PPTP-nya. Kita bisa ke router pusat terlebih dahulu karena ia akan menjadi server. Kita bisa klik menu PPP dan pada bagian menu interface pilih PPTP server. Kemudian kita bisa checklist pada kolom enable-nya. Kemudian kita akan membuat ketika router klien terhubung ke server haruslah menggunakan username dan password. Kita bisa membuat username dan password itu di sisi server. Di sini bisa teman-teman klik pada menu secrets lalu tambahkan. Kemudian pada bagian username bisa berikan nama PPTP strip CV atau terserah teman-teman. Kemudian di bagian password di sini saya berikan 123 saja. Nah, menu service-nya pilih PPTP. Dan pada local address isikan IP 10.10.10.1. Nah, maka nanti pada interface tunnel di router pusat akan mendapatkan IP secara otomatis. Nah, pada router address-nya kita bisa isikan 10.10.10.2 yang mana IP tersebut juga akan menjadi IP tunnel milik router cabang. Di sini kita bisa apply dan OK. Dan kita ke langkah selanjutnya yaitu konfigurasi PPTP pada klien. Kita pergi ke menu PPP, lalu interface klik add. Kita pilih PPTP client. Pada bagian general biarkan saja. Kemudian kita fokuskan ke menu DL. Untuk connection to kita masukkan IP static router pusat. Kemudian pada username PPTP strip CV dan passwordnya adalah 123. Dan kita bisa klik apply dan OK. Dan perhatikan di sini sudah ada tanda R yang mana itu adalah tanda running. Dan di sini kita akan melakukan routing static. Kita ke router pusat, kita pilih menu IP routes.
Kemudian pada bagian DHT address tambahkan IP network di PPC 2 yaitu 192.168.2.0. Lalu pada bagian gateway-nya gunakan IP tunnel milik router cabang yaitu 10.10.10.2. Karena jika router pusat atau VPC 1 ingin mengakses ke VPC 2, ia perlu melakukan tunnel milik router cabang, yaitu satu-satunya jalur yang dimiliki oleh kedua router tersebut, karena keduanya tidak memiliki interface yang saling terhubung. Selanjutnya kita bisa lakukan saat routing juga pada ICC client. Untuk caranya di sini sama saja, hanya saja teman-teman perlu memperhatikan jalurnya saja. Kemudian di sini saya agak percepat ya. Nah, di sini kita bisa lakukan pengujiannya. Kita ke terminal. Nah, di sini perhatikan kita sudah berhasil untuk ping dari VPC 1 ke VPC 2. Dari selanjutnya yaitu L2TP. Nah, salah satu service VPN yang terdapat di Mikrotik adalah L2TP atau Layer 2 Link Protocol, di mana L2TP merupakan pengembangan dari PPTP ditambahkan L2F. Jadi L2TP merupakan protokol tunneling yang digunakan untuk membuat koneksi virtual pribadi pada perangkat Mikrotik Network Security Protocol. Dan enskripsinya yang digunakan untuk autentifikasi sama dengan PPTP. Namun L2TP ini jauh lebih baik. Akan tetapi untuk melakukan komunikasi L2TP menggunakan UDP port 171. Biasanya untuk keamanan yang lebih, L2TP dikombinasikan dengan IP search menjadi L2TP plus IP search. Langsung saja kita konfigurasikan. Nah, di sini untuk konfigurasi sebelumnya sudah saya hapus dan unchecklist. Kemudian seperti biasa di sini saya akan gunakan router pusat sebagai server dan router cabang sebagai klien. Kita buka router pusat terlebih dahulu. Kita ke menu PPP dan pergi ke interface. Lalu klik L2TP server. Pada bagian kolom enable kita checklist dan pada bagian use IP setnya kita pilih yes. Karena kita akan konfigurasi L2TP dengan IP search. Untuk di bagian IP search-nya isikan sesuai saja dengan keinginan teman-teman. Misalkan di sini isikan secrets dan klik apply dan OK. Sama seperti konfigurasi PPTP sebelumnya, kita akan buat ketika klien mengakses server, ia akan menggunakan username dan password. Maka di sini kita pergi ke secrets-nya terlebih dahulu. Klik add, lalu buat username dan passwordnya. Lalu pada bagian service, pilih L2TP. Kemudian di bagian profile, pilih default encryption. Dan di bagian local address, kita definisikan tunnel dan IP pusat. Misalkan di sini kita akan gunakan 172.168.1.1. Kemudian pada remote address-nya kita isikan IP tunnel milik cabangnya yaitu 172.168.1.2. Maka nanti kedua interface tunnel akan otomatis terkonfigurasi dengan IP. Jadi kemudian kita klik apply dan OK. Selanjutnya kita konfigurasikan di router cabang. Kita ke menu PPP. Pada bagian menu interface klik add. Pilih Auto PPP Client. Kemudian klik pada menu Dial Out. Perhatikan pada bagian Connect to kita akan isikan dengan IP address router bukan IP tunnel. Di sini saya masukkan. Kemudian pada bagian username dan password sesuaikan dengan kita yang sudah buat sebelumnya. Lalu pada bagian profile kita ketikkan default encryption dan checklist di bagian kolom user IP sets. Lalu masukkan IP-nya untuk secret, lalu masukkan IP-nya yaitu secrets. Kemudian apply dan OK. Langkah selanjutnya kita akan konfigurasikan starting routing pada router pusat maupun router cabang. Caranya di sini saya agak percepat saja ya.
karena langkah-langkah kurang lebih sama. Dan untuk pemahaman lebih lengkap mengenai static routing ini teman-teman bisa lihat pada video pembahasan tentang routing. Jika sudah, kita bisa lanjut ke proses pengujian pada kedua VPC-nya. Di sini saya sudah request IP dengan IP DHCP ya. Langsung saja kita ping ke VPC 2. Nah, perhatikan di sini ia telah berhasil ping. Materi selanjutnya yaitu PPOE. Jadi, point-to-point protocol over Ethernet merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses jaringan. PPOE adalah salah satu jenis protokol tunnel yang banyak digunakan di ISP karena dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP publik. Maka ia akan memberikan autentifikasi, enkripsi, dan kompresi. Dan PPOE ini hanya bekerja pada satu jaringan, yaitu pada progress domain. Langsung saja di sini bisa kita lakukan konfigurasinya. Nah, di sini kita akan menggunakan topologi baru dan untuk hostname-nya sudah saya ubah menjadi router ISP dan router customer agar mudah. Di sini saya gunakan CV dan untuk IP pada router ISP saya menggunakan IP yang berbeda. Sedangkan untuk IP di router CV Yana masih kosong. Kemudian di sini terdapat dua VPC yang terkonek dengan router customer. Nah, jadi untuk MikroTik pertama akan kita konfigurasikan dengan PPOE server, di mana ia bertindak sebagai ISP, dan untuk MikroTik kedua kita akan konfigurasi PPOE client, di mana MikroTik kedua bertindak sebagai Ethernet. Sebelum melakukan konfigurasi, teman-teman aktifkan romonya terlebih dahulu di kedua routernya. Nah, langkah selanjutnya kita bisa konfigurasikan PPOE pada router ISP. Di sini kita klik pada menu PPP, pilih ke bagian PPOE server dan klik add. Di bagian nama isikan service PPOE strip CV. Pada bagian interface pilih Ether 2 karena Ether 2 yang akan dihubungkan ke customer. Lalu apply dan OK. Nah, seperti biasa kita akan membuat customer dapat terkoneksi dengan server menggunakan user dan password. Kita ke menu secrets. Kita tambahkan untuk user misalkan PPOE CV. Untuk passwordnya isikan 123 saja. Nah, di bagian service definisikan PPOE. Kemudian pada bagian local address dan remote address seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini misalkan saya menggunakan IP 192.168.1.1 untuk local address dan untuk remote address gunakan 192.168.1.2, kemudian apply OK. Selanjutnya kita konfigurasikan PPOE client. Di bagian interface klik add, lalu pilih PPOE client. Pada menu general di bagian interface yang mengarah ke ESP yaitu Ether 1. Dan pada di bagian all interface, di sini teman-teman masukkan username dan password terlebih dahulu. Kemudian checklist pada kolom add the forward dan pada use DNS kita checklist juga. Maka nantinya customer dapat mengakses internet secara otomatis. Setelah kita apply OK, nantinya akan muncul error atau konfigurasi PPOE telah berhasil. Nah, di sini teman-teman bisa ke new terminal untuk cek koneksinya dengan ping 192.168.1.1. Nah, perhatikan di sini sudah berhasil. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa router customer ini sudah mendapatkan akses internet. Namun untuk VPC-nya belum mendapatkan akses internet. Maka dari itu kita akan coba share internet dari router customer ke jaringan lokal. Di sini kita pergi ke menu bridge, kemudian klik add. Di bagian nama misalkan menggunakan bridge for PPOE. Kemudian pada menu parts tambahkan interface Ether 2. Lalu tambahkan juga untuk Ether 3. Lalu kita konfigurasikan yang mengarah ke jaringan lokalnya. Kita pilih menu IP address, kita klik add, lalu masukkan IP-nya, misalkan 10.10.10.1/24. Kemudian untuk interface-nya pilih bridge, kemudian apply OK.
Kemudian kita akan lakukan konfigurasi DHCP server agar VPC mendapatkan IP address secara otomatis. Kita ke menu DHCP server, lalu pada bagian DHCP setup, bagian interface, kita pilih menu Bridge for PPOA. Di sini next saja hingga selesai. Jika sudah, kita bisa lakukan untuk konfigurasi NAT-nya. Kita ke menu Firewall NAT, klik Add, pada bagian Chain pilih SRC NAT. Untuk out interface pilih PPOA out 1, dan pada bagian action kita pilih masquerade. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan pengujian pada VPC kita. Bisa request IP pada VPC dengan perintah IP DHCP. Kemudian kita coba ping ke internet dengan 888 dan juga google.com. Nah, perhatikan di sini telah berhasil ping di keduanya. Nah, kita ke materi yang terakhir, yaitu PPOA limitasi bandwidth pada PPOA. Jadi, fitur ini digunakan untuk memberikan limit bandwidth pada router customer, sehingga jaringan yang di bawah naungan router customer bisa menggunakan bandwidth yang ditentukan oleh router customer. Langsung saja di sini kita konfigurasikan. Di sini teman-teman bisa klik pada menu PPP. Nah, pada konfigurasi sebelumnya kita double klik dan perhatikan di bagian profile. Di sini untuk profilnya ia menggunakan profile default. Maka di sini kita bisa keluar terlebih dahulu, kemudian ke menu profile. Lalu di sini teman-teman bisa double klik pada profile yang default. Kemudian kita ke menu limits. Nah, di sini terdapat kolom rate limit. Pada informasi RxTX ini kita bisa lakukan limitasi. Misalkan jaringan berada di bawah customer, dapat internetnya dengan limitasi bandwidth 2 MB, yaitu untuk download dan juga upload. Di sini kita training, lalu kita apply dan oke. Jadi seperti itulah contoh dari konfigurasi untuk limitasi bandwidth. Nah, mungkin sampai di sini saja video tentang bab 12 dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.